sunyi tanah Madura, sebelum nama Pamekasan dikenal dunia, berdirilah sebuah kerajaan kecil yang kelak mengguncang sejarah. Dari tanah ini, dari pasir, debu, dan doa, lahir seorang raja pertama, seorang pemimpin yang bukan dipilih oleh harta, tapi oleh akhlak dan ilmu, yaitu Ki Wonorono, raja pertama Pamelingan. Nama gurunya seorang wali sufi yang bernama Syekh Zubair. Mereka membangun fondasi peradaban, mengajarkan tauhid, membangun keadilan, dan menyalakan lentera Islam di jantung Pulau Madura. Disinilah syariat ditegakkan, budaya dihidupkan, dan dari darah Ki Wonorono lahirlah penerusnya yang agung, yaitu Panembahan Ronggo Sukowati. Pemimpin yang menata Pamelingan menjadi kota, membangun keraton, masjid agung, dan pasar besar, mengangkat rakyat, mendidik bangsawan, menyatukan Madura. Namun, sejarah tidak selalu ditulis dengan tinta, terkadang dengan darah. Tahun 1624, Ronggo Sukowati gugur bersama para syuhada Pamelingan. Tapi nama mereka tidak mati, mereka hidup diingatan di tanah dan di setiap napas orang Pamekasan. Inilah kisah para pelita zaman. Syekh Zubair sang pembuka, Ki Wonorono sang perintis, Ronggo Sukowati sang penguasa terakhir. 3 nama, 1 jejak yang abadi. Sekitar tahun 1420-an itu ada putranya Brawijaya V dari ini berarti Wikrawardhana yang bernama Aryo Lembu. Itu bawa alas, bawa alas ke Pulau Madura, langsung Madegan itu sampai. Punya anak 2, Aryo Mingir sama Aryo Mingo. Ada lagi 1 perempuan, saya lupa nama. Yang Aryo Mengir di Sampang itu bukan buka kerajaan, tapi bikin rumah kami tua yang ukuran besar, jadi rujukan orang-orang warga setempat untuk dituakan. Ini seperti punya anak, punya adik Mengir ini, punya Aryo Mengir, punya adik Aryo Mingo bawa alas ke timur laut, di timur daya, timur dejah, ke arah timur utara. Jadi kan Pamekasan. Dulu belum ada namanya. Buat arah di situ di Pamekasan ini, untuk belum ada nama, bikin rumah sendiri, hidup beristri. Sampai tua tidak punya anak. Akhirnya dia bertapa karena agamanya Hindu Buddha kan ya. Bertapa meleng dan meleng, eleng. Jadi eleng itu dan meleng. Eleng bahasa Jawa, jadi Pamelingan. Meleng bahasa generasi Pamelingan. Jadi itu nama itu. Akhirnya ditakdirkan oleh Tuhan ketika usia 90 hamil istrinya.
punya anak perempuan namanya Nyai Ageng Banu. Yang kembali. Ya, nah akhirnya tumbuh besar, akhirnya menikah kemudian dengan Raden Aryo Adipati Pramono dari Arosbaya. Itu juga anak cucunya Aryo Limutan yang sama, gitu, Arosbaya. Menikah dengan itu punya anak, kemudian dari Pramono dan Nyai Banu punya anak Nugroho atau disebut Ki Wonorogo. Tadi kan ayahnya namanya Aryo Mango ya, Aryo Banu. Itu namanya Ki Wonorono. Itu. Nah, kemudian dia punya anak Ki Wonorogo, jadi nama aja kan Bonorogo. Itu Nugroho gitu loh. Oh, Aslinya. Punya bersaudara, saya lupa nama, yang penting intinya dulu pemangkasnya. Di Wonorono itu Nugroho ini bikin kerajaan yang bernama Keraton Lawangan Daya. Apa maknanya? Karena pintu gerbangnya menghadap ke Dejen, Labangan Dejen. Itu disinyalir lokasinya di rumah sakit paru-paru itu. di rumah sakit paru-paru. Iya, RSM Nur. Itu di Jalan Ponorogo kan. Sementara timurnya Jalan Nugroho. Satu orang itu, nama satu orang. Nah, kemudian datanglah syiar Islam, ya. Di Ponorogo atau Nugroho sudah punya anak 5. Saya lupa nama kalau semua, tapi yang ingat saya nomor 1 itu Aryo Seno namanya. Oh iya, Aryo Seno. Yang kedua banyak Nurogo apa segala macam, sampai perempuan yang dibilang Putri Mayang. Itu yang nomor 5 itu. Itu punya anak. Datanglah syiar Islam, kalau nggak salah bernama Ki Zubair. Iya, yang mendirikan pondok itu. Ya, Ki Zubair awal. Itu bukan orang Madura, tapi pendatang dari luar. Disinyalir dari Gujarat atau rombongannya para Sunan itu, saya tidak tahu nama Ki Zubair. Itu masuk Islam, Aryo Seno bersaudara masuk Islam, tinggal bapaknya nggak menyaguang-guang, manggut-manggut. Dipaksa sahadat manggut-manggut. Karena dipaksa, dia bilang, begini, nanti kalau saya mati, ada gempa, letup, saya sudah Islam, sudah sahabat. Nah, meninggal itu, tahun 1530, gempa terjadi. Seperti Islam ini. Makanya dimakamkan setelah Islam. Ada di makam letup. Oh iya, Masjid letup. Tapi di situ. Setim terminal kan. Nah, itu. Meninggal wafat tahun 1530, maka yang anak tertua jadi menggantikan ayahnya, kan putra mahkota. Nah, Aryo Seno namanya, bergelar dia juga Ronggo karena pangeran Ronggo itu. Sukuwati itu kemudian karena memang belas asih orangnya gitu. Nah, dia naik jabatan jadi Ratoh, dulu kan Ratoh, nggak ada raja. Kalau sekarang kan raja namanya kerajaan. Kalau Ratoh, keraton. Itu enggak keratuan, dulu namanya. Karena itu istana, keratuan Lawangan Dejen. Nah kemudian karena dia sesuai dengan adat istiadat zaman dulu, ketika anak menggantikan ayahnya harus pindah kerajaan, pindah tempat, geser membangun keraton baru. Ya Bakorweli itu juga. Jadi nanti panjang gitu. Lokasinya di situ, pindah geser kan berlaut. Enggak apa kabar ke laut kan ya, miring kan ya. Dari Bakorweli, dari Lawangan Kamandaya masa paru-paru kan Bakorweli geser. Nah itu karena pasca Panembahan Nugroho wafat, karena menggantikan, dia pindah. Dia bangun keraton di situ, keratuan namanya Madilalas. Bernama Madilalas namanya.
dia membangun infrastruktur. Sejak saat itu dia satu-satunya raja atau ratu yang memiliki keraton lengkap, infrastrukturnya lengkap. Ada pengadilan, ada penjara, ada pasar, ada barak militer. Sebelum itu, ketika terjadi akan perang, dia manggil rakyat, ayo kita bergabung, dikasih saudara perang. Ini dibangun, dia rekrut laskar prajurit, digaji pertama kali, digaji, diberi asrama. Lokasinya di asrama Kodim itu perang militer dulu, barak militernya Keraton Madilaras, Rongoswati. Digaji. Nah, digaji juga ada, pengadilan juga ada, penjara juga ada di timur Kodim 2, Perpus. Itu penjara dulu. Sekarang ya sekarang Perpus sama Kodim 2 kan? Ya. Nah, timur itu. Oke. Ada pengadilannya juga, salah dihukum, penjara di situ gitu. Terus juga dibuatkan pasar sore, badan sungai kan, tuh. Terus juga dibuatkan perumahan untuk para hulu balang, Pongkoran di belakangnya keraton. Pongkoran kan Mekor, Pongkoran, jalan Besar Mesir Timur. Itu dulu juga perumahan para hulu balang. Hulu balang apa? Hulu balang ini ya petugas kerajaan waktu itu, keraton dalam. Ya bukan ya pembantu boleh. Kalau bahasa Jawanya sentono. Sentono. Iya. Terus dibuatkan lagi rumah para penyongkol pajungah keraton Kol Paju. Gitu loh. Asal muasal Kol Paju. Asal muasal. Gitu. Dia ketika itu dia berdiri di, akhirnya 2 tahun kemudian dari pasca wafatnya Nugroho 1530 bangun keraton di situ lengkap dengan jalan Sekimat. Kan Ancol itu kan ya kotaknya itu kalau di apa di atas itu Allah kan ya bahasanya, terbentuk tulisan Allah Allah dari sudut mana? Atas, nggak bilang atas langsung. Ya, kalau pakai drone itu terbaca lafal Allah. Berarti di atasnya langsung. Apa ngambil dari sudut mana? Nggak tahu. Pokoknya pernah ada yang pakai drone itu akan terlihat memang lafal Allah dulu. Sekarang sudah mungkin rusak gitu. Nah, termasuk juga dibangun Masjid Rato bernama Masjid. Masjid Rato Masjid. Itu dulu kecil, tidak besar. Nah, arsiteknya bangunan waktu itu meniru masjidnya Sunan Kudus dulu. Kan zaman Sunan Wali Songo itu 12 sekian. Nah, lengkap sudah. Jadi mimbar Masjid Jumat itu kalau ditarik lurus ke timur itu sesuai dengan jalan yang tempat parkir sepeda motor itu sampai titik air Ancol itu. Kalau ditarik lurus itu pas mimbar. Nah, sekarang tapi nah dia menjabat lama, waktu itu dia menikah pertama bukan permaisuri, selir justru. Belum dikatakan selir karena waktu punya anak Pangeran Purboyo. Kemudian karena raja zaman dulu dapat istri yang lebih nasabnya lebih tinggi, dapat Syarifah. Kalau nggak salah Syarifah Fatimah, dia beri nama Raden Ayu Inten. Itu punya anak Raden Pangeran Jumat. Ahmad asalnya, Ahmad Jumat. Nah, karena waktu itu Madilaras Keraton Rongoswati itu melepaskan diri dari, waktu itu kan masih kerajaan Mataram yang berkuasa. Ya, Brawijaya sudah habis, nanti Mataram. Sultan Agung dulu itu bukan menjajah tapi memang harus ngirim peti. Rongoswati nak mau melepaskan diri, saya mau berdiri sendiri gitu.
karena mau berdikari, nggak mau tergantung pada kerajaan manapun. Marah Mataram, nyerang kan? Ya kita kuat di sini. Awalnya perang Serang pertama menang kita, Mataram kalah. Terus di sana Mataram menyusun kekuatan baru untuk menyerang total seluruh Madura untuk dikuasai. Kemudian harus aja Madukun, Pamekasan, Mantirasin. Langsung dia bawa, kalau nggak salah dulu membawa panglimanya bernama Juru Kiting kalau saya lihat. Itu menyerang secara serentak. Waktu itu Ronggosokwati dan pasukannya ini kayaknya Mataram akan menyerang besar-besaran. Yuk, merasa akan kalah. Jadi dipersiapkan pakai baju putih semua. Kita harus melawan. Jangan mau dijajah gitu kan. Semua ikut, sampai perempuan ikut, orang tua ikut, kecuali anak-anak tak boleh ikut. Bini, ibu-ibu ikut semua perang pakai baju putih. Menghadapi kerajaan Mataram itu, serangan itu. Wush, total perang, bernama Perang Puputan. Karena apa? Meninggal semua, kalah. Iya. Itu kejadian 1624. Bernama Perang Puputan karena habis-habisan perangnya, langsung habis semua, meninggal semua. Baju putih semua. Ketika para ibu melihat suaminya kena tombak di belakang, ya, langsung dibunuh sekalian. Karena apa? Pertanda ada sedang lari dari perang. Kena tombak belakang kan berarti lari, buruh. Ya. Langsung dibunuh sama istrinya. Tak nasionalis gitu, tak patriotis gitu. Dulu begitu. Itu kejadian 1624 sampai 1626. Nah, meninggal semua. Nah, waktu itu 1626 tidaknya. Kalau 1624 itu Ronggosokwati meninggal ya. Akhirnya digantikan ke anaknya tertua Pangeran Purboyo sebagai wali. Karena apa? Putra mahkotanya masih kecil, Pangeran Cimat. Itu putra mahkota. Nah, 1626 terjadi perang Puputan, jadi kalah semua. Untungnya Pangeran Purboyo ini punya istri ada di Parongpesen, punya anak masih kecil, gitu loh. Jadi ketika perang Puputan semua raja dan Bulu Balang meninggal semua, kosong kan pemerintahan kan. Maka Mataram menunjuk Keraton Jembringin untuk mengisi kekosongan. Siapa Keraton Jembringin itu? Pangeran Megatsari atau Megatsari waktu itu. Pangeran Megatsari ini punya ayah namanya Pangeran Mertosari. Nah, Pangeran Mertosari ini punya ayah Pangeran Suhra bernama Raden Aryo Pradoto. Itu adalah putranya Aryo Prakolbo Arusbaya. Itu. Jadi Megatsari ini cucunya Pangeran Suhra. Dia mengisi kekosongan di Keraton Mantilaras. Nah, langsung turun juga kan penerusnya Ronggosokwati masih kecil, bernama Dakseno. Namanya Raden Aryo Dakseno, masih kecil dulu. Nah, kemudian Pangeran Megatsari ini memimpin keraton di Mantilaras, diteruskan oleh anaknya Kanoman Wirosari. Meninggal diteruskan Wirosari. Lah Dakseno ini sudah tumbuh besar ya, sudah berani. Nah, langsung sama Wirosari dikembalikan lagi karena ini putra mahkotanya yang lebih layak. Ya, akhirnya karena sudah besar, akhirnya hadir memimpin Pamekasan gitu. Ya dulu istilah Pamekasan sudah ada. Memimpin bergelar Adikoro I. Kalau nama ningratnya Pangeran Gunung Sari. Itu. Ya, namanya Dakseno itu. Kan Arya Seno punya anak Purboyo, punya anak Dakseno gitu.